Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dibangun, kita diteguhkan dan dikuatkan. Ya, dengan firman Tuhan kita akan hidup di dalam kebenaran. Dengan firman Tuhan kita akan dituntun, kita akan disertai Tuhan. Bahkan firman Tuhan inilah yang akan menjadi petunjuk, penerang bagi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang akan menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya, dan kita bisa menangkap firman Tuhan sebagai rema dalam hidup kita. Dan kita dimampukan untuk bisa melakukannya dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang menyatakan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua, sehingga kami bisa menangkap akan pesan firman Tuhan. Kami menangkap rema yang dari Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 66 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat dikasih Tuhan, ya, Tuhan selalu melihat hati. Bahkan dalam doa yang kita ucapkan, itu juga Tuhan selalu menguji hati. Adakah niat jahat atau tidak dalam hati seseorang? Kalau ada niat jahat dalam hati seseorang, Tuhan gak mau dengar doa apapun itu. Kadang-kadang orang salah mengerti. Ya, dalam doanya isinya mengungkapkan kekecewaan, kebencian dengan mengutuki orang. Doa dengan, ya istilahnya, supaya Tuhan membalaskan apa yang jahat yang dilakukan orang itu kepada kita. Bukan demikian. Itu berarti niatnya jahat dalam hati kita. Kalau dari niatnya sudah jahat, ya kita tentu gak akan mendapatkan jawaban doa. Karena Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa yang isinya mengutuk, mencaci, maki. Ya, tetapi memang kita tahu bahwa Tuhan itulah yang maha mendengar. Karena itu bukan yang sekedar yang kita ucapkan saja yang didengar Tuhan, tetapi sampai niat hati kita. Pemazmur katakan, sungguh Allah telah mendengar dan memperhatikan doa yang kucapkan, karena tidak ada niat jahat di sana. Ya, kalau tidak ada niat jahat dalam doa-doa kita, Tuhan pasti mendengar kok apa yang kita doakan kepada Tuhan. Bahkan Dia memperhatikan doa yang kita ucapkan. Kalau tidak ada niat jahat, motivasi jahat, atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita dalam doa-doa kita, ya pastikan doa seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukan doa yang isinya melampiaskan kekecewaan kita. Ada kan orang gara-gara dikecewakan sama temannya, saudaranya, doanya, Tuhan hukumlah dia. Bukankah pembalasan itu hakmu loh? Kadang-kadang pakai ayat pula. Kita nggak perlu menuntut itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membalaskan kejahatan yang orang itu lakukan kepada kita. Itu adalah Tuhan sendiri yang berkehendak, bukan kita harus menggugat dengan ayat-ayat disampaikan kepada Tuhan. Hukumlah dia, Tuhan, bukan begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya mau sejahat apa orang itu, Tuhan sesungguhnya juga berharap, Tuhan menghendaki orang itu bertobat.
Kalau engkau ingin berdoa seperti dikehendaki Tuhan, doakan orang yang jahat itu supaya beroleh kasih karunia, supaya beroleh pertobatan dan keselamatan. Itulah yang semestinya, bukan malah kita mengutuki. Ya, sekali lagi ya, sekalipun memang jahat, ada orang yang jahat sama kita sekalipun, akan lebih indah dan Tuhan sangat senang kalau kita mendoakan orang yang jahat itu supaya bertobat, dan bukan kita menggugat supaya dihukum orang itu. Ya, pembalasan haknya Tuhan, segala macam ya. Memang itu sudah pasti pembalasan haknya Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan lebih menyukai pertobatan yang daripada menghukum. Karena itu hendaklah kita pun demikian. Ya, miliki hati yang penuh belas kasihan atas orang-orang termasuk yang jahat kepada kita sekalipun. Dengan demikian doa kita akan diperhatikan Tuhan. Doa kita didengar Tuhan. Dia tidak akan menolak doa anak-anaknya. Terlebih ya doa yang seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan doa yang ada motivasi jahat di dalamnya. Ya, kita tidak boleh seperti dunia. Dunia mata ganti mata. Dunia seringkali kejahatan balas dengan kejahatan. Karena itu sekalipun kita tidak melakukannya secara fisik, ya, tetapi di hadapan Tuhan kok kita masih mengucapkan kutuk, itu sesungguhnya bukan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan lebih menghendaki supaya pertobatan terjadi. Bukankah kita pun juga berdosa? Nah, kasih karunia Tuhan yang begitu besar membuat kita akhirnya boleh diselamatkan. Hendaklah demikian kita bersikap kepada orang-orang yang termasuk yang tidak benar, yang jahat sekalipun kepada kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan mulai lebih lagi membenahi diri kita, ya, cara kita berdoa supaya doa-doa kita didengar Tuhan, diperhatikan Tuhan. Jangan ada niat jahat, jangan ada motivasi yang tidak benar juga. Ya, mungkin kita bicara tentang kejahatan orang, mungkin motivasi kita untuk gagah-gagahan, untuk kesombongan kita, ya, kita meminta sesuatu untuk sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, sehingga kadang-kadang Tuhan tak mau dengar doa-doa yang demikian. Tetapi sekali lagi, doa yang benar, niat yang benar, motivasi hati yang benar, maka itu didengar Tuhan dan diperhatikan Tuhan. Dia tidak akan menolak doa-doa kita selama kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, ya, dengan motivasi yang baik, yang benar. Dengan itu semua Tuhan akan memperhatikan dan menjawab doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Dan ampuni juga kalau selama ini mungkin ada cara doa kami yang salah. Hanya memuaskan hawa nafsu. Hanya ingin supaya kami bisa merasakan pembalasan Tuhan atas orang-orang yang mungkin jahat kepada kami. Atau motivasi-motivasi yang lain yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun menolong kami untuk kami mengerti dan juga melakukan akan kebenaran ini dalam hidup kami. Berdoa dengan hati yang murni, yang tulus, yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.